They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stop me dead while Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Apakah sehat-sehat saja? Bertemu kembali dengan saya Tobas di Sijiwa SMKP ya, Solusi Mental Korban Pinjol. Tema hari ini yaitu kita membahas tentang efek dari gagal bayar di dalam pekerjaan kita dan kehidupan kita ya. Kadang kita tidak menyadari kita melakukan suatu ya kecerobohan di dalam meminjam pinjaman online ya kan, hanya untuk kadang kebutuhan yang tidak penting-penting ya. Tapi kalau memang untuk kebutuhan yang penting ya kita lebih baguslah. Memang di masa pandemi ini memang ada penuh dengan gimana ya, istilahnya kebingungan untuk melakukan semua apa yang kita dapatkan. Baru saja saya menerima telepon, dia curhat dengan saya, "Bang, bagaimana saya terlibat pinjaman online, gagal bayar dan saya memakai uang perusahaan." Nah, apa yang dilakukan dia bingung sekali. Lalu saya berikan solusi. Saya tanyakan, "Nah, bagaimana?" Salah satunya saya tanya, "Stop dah bayar pinjolnya dulu." Dia melakukan hal itu karena satu, untuk kebutuhan waktu itu terkena imbas menganggur ya. Itu. Dan setelah itu dia sudah bekerja, alhamdulillah. Setelah bekerjanya itu dia melakukan yang tidak diinginkan, memakai uang perusahaan. Tidak sedikit sih. Lalu dia bingung, tanyakan buat apa memakai uang perusahaan, yaitu karena untuk membayar tagihan pinjaman online dan untuk memperpanjang. Lalu apa yang dilakukan? Dia merasa bingung sekali. Lalu tak beri solusi, lebih baik ya kita berbuat jujur aja ya. Jujur dengan keluarga dulu yang utama, dengan dengan istri terutama, baru jujur kepada kantor. Dia bingungnya itu karena takutnya nanti dipidanakan. Memang bisa jadi karena itu dalam masuk pasal penggelapan. Memakai uang perusahaan itu memang masuk penggelapan. Apa yang dilakukan itu sebenarnya memang gimana ya, kontradiksi sekali ya. Tapi saya menunjukkan untuk supaya dia melakukan pengakuan aja di kantornya, menghadap manajernya ya kan, melakukan kejujuran bahwa telah memakai uang. Jangan sampai dari pihak kantor mencurigai, disidak, otomatis berakibat fatal. Lebih baik mengakui dulu, mengakui bahwa telah melakukan perbuatan itu. Siapa tahu ada jalan keluarnya. Dan sebelum itu ya saya memberikan solusi juga, apakah bisa melakukan pinjaman ke saudara dulu untuk menutupi kantor, baru dengan gajinya bisa membayar cicilan ke saudaranya. Tapi dia angkat tangan, saudaranya juga tidak bisa membantu, otomatis ya jalan satu-satunya ya itu harus jujur dulu dengan istrinya dan jujur dengan pihak perusahaan, dengan memohonlah supaya tetap bekerja dan dipotong gajinya selama dia pakai. Ya itu pasti ada konsekuensinya yang harus diterima. Bagaimana tuh, tetap ada konsekuensinya. Tapi konsekuensi itu anggap aja itu suatu pelajaran bagi kita semua, bukan dia aja, bagi kita semua yang melakukan hal itu. Sesuatu yang perbuatan yang kita yang bertentangan memang ada konsekuensinya. Tidak bisa kita menerima dengan segampang itu menyelesaikannya. Pasti ada jalannya, tahap-tahapannya. Tahapannya apa? Yaitu keberanian kita untuk melakukan keberanian ya, melakukan kejujuran di dalam apa yang kita kerjakan.
Jadi untuk kalian semua, jangan sekali-sekali melakukan hal-hal negatif. Bila mana belum bisa bayar pinjol, ya sudahlah, gagal bayar aja enggak apa-apa. Lebih baik bila mana sudah ada dana, baru silakan untuk membayarnya dengan negosiasi dengan pihak DC. Bagaimana baiknya pihak aplikasi terutama ya. Kalau kita nggak kuat dengan bayar denda-dendanya, lebih baik kita melakukan pembayaran dengan ya uang yang kita terima di rekening supaya tidak memberatkan kita. Yang penting kita ada etikat bayar. Jadi kita memang harus perlu melakukan keberanian supaya mindset kita, mental kita tetap jalan ya. Tidak hanya ketakutan. Terus kalau kita tidak mempunyai rasa tanggung jawab, tetap ketakutan itu tetap terus ada dan tidak bisa selesai sampai bagaimanapun kita mencari solusi dimanapun tetap tidak bisa ada. Yang bisa merubah yaitu diri kita sendiri. Bagaimana bisa merubah dengan baik, bagaimana untuk maju ke depannya. Semua itu memang ada tahapan itu yang kita jalankan, ya kan. Dari semua motivasi yang kita terima, kita sharing, kita lihat cara yang terbaik. Nah itu harus kita jalani gimana caranya, ya itu yang utama. Yang penting yang utama mindset kita diatur, mental kejujuran kita juga ada, dan yang lebih utama juga kita melakukan kejujuran. Dan jangan lupa kita memohon kepada Allah, ya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah, ya meminta berdoa supaya dibukakan jalan keluarnya juga. Ingat, penyelesaian itu juga kita lanjutin dengan doa ya. Doa itu yang lebih penting dari semua keluarga, anak, istri juga, supaya kita terbebas dari masalah-masalah itu. Oke, yang hanya saya sampaikan, simpulkan, yaitu bila kita belum punya dana, stop bayar pinjol dulu ya. Kalau belum punya dana. Dan satu lagi, jangan sekali-sekali menggadaikan barang atau menjual barang hanya untuk membayar pinjol ya, pinjaman online ya, apalagi ilegal, ya kan. Kalau memang sudah ada uang, silakan melakukan pembayaran, tapi dengan cara yang penting kita ada etikat baik untuk membayar dengan cara bagaimana caranya kita bisa ya itu. Oke, kalau begitu itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman. Bila teman-teman atau saudara-saudara sekalian bisa subscribe video YouTube ini, yang bisa membuat inspirasi, motivasi kepada kalian semua. Dan juga kita juga akan berkreatif membuat video YouTube setiap saat. Oke, jangan lupa berdoa dan ingat jaga protokol kesehatan ya, prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Oke, sampai di sini dulu apa yang saya berikan. Salam galbay, salam sejiwa SMKP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.